Ya, bertemu lagi bersama kami di Nikos Law School Kepo, channel YouTube pastinya. Ketemu lagi dengan saya dalam segmen hukum ketenagakerjaan. Dalam kemarin saya sudah membahas mengenai hak-hak pengusaha. Sekarang kita sampai kepada kewajiban pengusaha. Dalam hukum pastinya jika ada hak pasti ada kewajiban. Kewajiban yang pertama adalah ketika kita sudah membentuk suatu badan usaha atau badan hukum untuk kita berusaha, pastinya kita membutuhkan tenaga kerja untuk bekerja kepada kita. Nah, disitulah mulai timbul hubungan hukum, yaitu hubungan yang timbul antara pengusaha dengan pemberi kerja. Timbullah kewajiban. Kewajiban yang pertama secara garis besar adalah kewajiban pengusaha untuk membayar upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada si pekerja. Kemudian kewajiban pengusaha yang kedua adalah mengikut sertakan pekerja-pekerjanya kepada program sosial yang sudah disediakan oleh pemerintah Republik Indonesia untuk diikutsertakan oleh pengusaha-pengusaha. Kemudian mengikutsertakan para pekerjanya kepada program dana pensiun. Keempat, memberi tunjangan kepada pekerjanya sesuai dengan strata atau sesuai dengan tingkatan yang dimiliki oleh para pekerjanya tersebut. Kemudian setelah membayar tunjangan adalah menjaga lingkungan tempat bekerja untuk nyaman dan bebas dari segala macam gangguan kejahatan. Kemudian gangguan dari yang misalnya adalah yang bisa mengakibatkan terganggunya kesehatan dan kecelakaan kerja. Hal-hal ini yang harus dipenuhi oleh pengusaha ketika mau melakukan usaha dan merekrut tenaga kerja untuk melakukan usahanya. Kadangkala rekan-rekan pengusaha atau sebagai pengusaha dalam melakukan usahanya berpedoman atau berpegang pada acuan yang salah. Misalnya, contohnya dalam istilah sehari-harinya, bentuk badan usahanya cuma UD ini atau cuma CV dan tenaga kerjanya cuma sedikit ini atau cuma 5 atau cuma 10 atau cuma berapapun. Tapi ingat, definisi pengusaha di Undang-Undang 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, pengusaha adalah setiap orang, baik perorangan, badan usaha, badan hukum yang memperkerjakan karyawan untuk keuntungannya atau keuntungan perusahaannya. Jadi yang disebutkan tadi, individu, badan usaha, badan hukum, semuanya terikat oleh ketentuan Undang-Undang Ketenagakerjaan pastinya. Seperti itu. Jadi kewajiban untuk memenuhi tadi yang saya sebutkan bukan hanya harus dimiliki oleh badan hukum saja, yaitu PT, tapi semua badan usaha ataupun individu perusahaan jasa yang tidak berbentuk badan usaha tapi hanya berbentuk namanya, misalnya kantor-kantor hukum pun harus mengikuti ketentuan tersebut. Jika tidak, buruh-buruh sekarang atau pekerja-pekerja sekarang sudah cukup pintar, karena dengan diundangannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang serikat pekerja atau serikat buruh, di situ ada kewajiban mereka untuk mengetahui hak mereka, untuk mengetahui, untuk mendiskusikan, untuk memberi masukan, dan untuk berserikat. Itu hak mereka. Satu kewajiban lagi dari pengusaha adalah tidak boleh melarang pekerjanya atau buruhnya untuk membentuk serikat pekerja atau serikat buruh. Seperti itu. Jadi
itu adalah konteks-konteks secara garis besar mengenai kewajiban-kewajiban pengusaha jika sudah memiliki tenaga kerja. Cukup sekian dari saya dalam part 1 mengenai kewajiban-kewajiban pengusaha. Jangan lupa untuk subscribe channel kami di YouTube Nikos Law School Kepo, dan like fanpage kami di Nikos Law School Indonesia. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan yang ingin rekan-rekan sampaikan kepada kami persilakan yang sehubungan dengan hukum, baik pidana perdata maupun pidana, kemudian seluk-beluk mengenai pekerjaan notaris dan apa syarat-syarat yang harus dibawa jika agan atau rekan-rekan mau ke notaris untuk membuat suatu perjanjian. Silakan kirimkan kepada kami dan kami akan menjawab atau dengan merespon secepatnya. Terima kasih.